Halo teman-teman, kami dari mahasiswa farmasi Universitas Tanjung Pura. Di video kali ini, kami akan menyampaikan informasi tentang obat bahan alam. Selamat menyaksikan. Tahu nggak sih kalau ternyata obat bahan alam di Indonesia dikelompokkan menjadi 3? Apa aja? Yang pertama ada jamu. Yang kedua ada obat herbal terstandar atau disingkat dengan OHT, dan yang ketiga ada fitofarmaka. Berikut penjelasannya. Pertama, jamu. Jamu adalah obat tradisional Indonesia. Jamu harus memenuhi kriteria, antaranya aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, serta memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Adapun logo jamu yaitu berupa ranting daun terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah atau membungkus ataupun brosur. Logo ini dicetak dengan warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan warna logo. Tulisan jamu juga harus jelas dan mudah dibaca. Ada yang sudah tahu contoh dari jamu? Ya, banyak sekali jamu-jamu di Indonesia. Namun, ternyata minyak kayu putih juga termasuk jamu ya teman-teman. Minyak kayu putih sudah dikenal sebagai aromaterapi. Selain itu, dapat membantu meringankan masuk angin, perut kembung, sakit kepala, pusing, rasa mual, dan gatal-gatal. Selanjutnya adalah EM kapsul. Berfungsi melancarkan menstruasi dan meredakan nyeri head. Dan yang terakhir, yaitu jamu buyung upik. Jamu ini sudah menjadi sahabat anak-anak dari generasi 90-an loh teman-teman. Jamu buyung upik berfungsi sebagai penambah nafsu makan. Yang kedua ada obat herbal terstandar atau OHT. Dapat dikenali dengan logo berupa jari-jari daun berjumlah 3 pasang yang terletak di dalam lingkaran dengan tulisan obat herbal terstandar pada bagian bawahnya. OHT harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, aman, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan POM. Yang kedua, klaim khasiat terbukti secara ilmiah dengan uji praklinik. Untuk uji praklinik ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan yang ketiga, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku. Artinya, bahan-bahan baku yang terdapat di dalam OHT telah terstandarisasi dengan baik. Berikut kami tampilkan contoh obat herbal terstandar. Yang pertama ada tolak angin. Mungkin sudah banyak orang mengetahui kalau tolak angin diminum untuk mengatasi masuk angin. Tapi tahu nggak kalian kalau ternyata tolak angin merupakan salah satu obat herbal terstandar. Yang kedua ada Mastin. Mastin beberapa tahun belakangan ini viral karena lirik lagunya yang menarik. Dan tahu nggak kalau ternyata Mastin merupakan obat herbal terstandar yang diklaim dapat sebagai anti tumor dan anti kanker, juga memelihara kesehatan kulit. Dan yang ketiga ada Kiranti. Kiranti diperuntukkan wanita dewasa dan diklaim dapat membantu mengatasi nyeri haid dan terlambat haid. Ketiga, fitofarmaka. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah, baik dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya juga telah distandarisasi. Fitofarmaka harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat terbukti secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku, juga telah memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Adapun logo dari fitofarmaka yaitu
jari-jari daun yang kemudian membentuk bintang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah atau pembungkus ataupun brosur. Logo ini dicetak dengan warna hijau di atas dasar putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan warna logo. Tulisan fitofarmaka harus jelas dan mudah dibaca. Oh iya, fitofarmaka di Indonesia belum banyak loh teman-teman. Harus kita ketahui sampai saat ini hanya 24 fitofarmaka yang telah terdaftar di BPOM. Di antaranya Stimuno, Tensigard, dan juga Xgard. Sebelumnya kita sudah mengatakan mengenai uji praklinik dan klinik. Tapi tahu nggak apa itu uji praklinik dan klinik? Sebelum lanjut mungkin kita kasih tahu dulu ke kalian kalau uji praklinik itu dilakukan kepada obat herbal terstandar juga fitofarmaka. Sedangkan uji klinik hanya dilakukan kepada obat fitofarmaka. Tapi khusus untuk sediaan jamu tidak dilakukan baik itu uji praklinik maupun uji klinik. Uji praklinik. Uji praklinik adalah tahap penelitian yang terjadi sebelum uji klinik atau pengujian pada manusia. Uji praklinik memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk mengevaluasi keamanan suatu produk yang baru. Uji praklinik merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Dari uji ini diperoleh informasi tentang efek farmakologis, profil farmakokinetik, dan toksisitas calon obat. Hewan yang biasa digunakan adalah galur tertentu, seperti mencit, tikus, kelinci, marmut, atau beberapa uji menggunakan hewan primata lainnya. Uji klinik. Uji klinik adalah pengujian khasiat dan keamanan obat pada manusia yang dapat menjamin apakah hasil in vitro atau hasil pengujian pada hewan coba sama dengan pada manusia. Artinya, uji klinik dilakukan kepada manusia untuk membuktikan bahwa pengujian pada hewan adalah benar, dan uji klinik terdiri atas 4 fase. Uji fase 1. Pada uji fase 1, calon obat diujikan pada sukarelawan sehat yang berjumlah sekitar 25-50 orang. Berfungsi untuk mengetahui apakah sifat yang diamati pada hewan percobaan juga terlihat pada manusia. Tujuannya untuk mendapatkan dosis maksimum yang dapat ditoleransi, serta mengetahui keamanan obat. Fase 2. Pada uji klinik fase 2, obat diuji pada pasien tertentu yang berjumlah 100 hingga 200 pasien. Selanjutnya obat diamati efeknya pada penyakit yang diobati. Harapannya, dari pengujian ini, obat mempunyai efek yang potensial dengan efek samping rendah atau tidak toksik. Uji fase 3. Pada fase ini, obat baru dibandingkan efek dan keamanannya dengan obat pembanding yang sudah diketahui. Biasanya melibatkan kelompok besar pasien, dari 300 orang sampai 3.000 orang pasien. Berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas obat atau cara pengobatan yang baru. Fase 4. Uji klinik fase 4 dilakukan setelah obat dipasarkan. Diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia, dan ras. Obat yang memberikan efek baik pada ras Asia bisa saja memberikan efek yang berbeda pada ras Eropa. Untuk itu, perlu diketahui pada studi ini. Studi ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Uji klinik fase 4 memungkinkan obat ditarik dari perdagangan jika membahayakan berdasarkan hasil evaluasi uji. Misalnya saja pada thalidomid. Thalidomid dinyatakan tidak aman setelah uji klinik fase 4 karena membahayakan bagi wanita hamil dan menyebabkan kecacatan pada janin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan share. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.